Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Fakta Sejarah. Sebelum kita masuk ke bagian berikutnya, kisah dari jelmaan suamiku yang dituliskan oleh Resti Anjayani, mari kita berdoa dulu. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwas-sami'ul 'alim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini dia bagian berikutnya. Dengan sangat cepat, makanan yang tadinya banyak di meja makan sekarang sudah habis tak tersisa. "Put, kamu gak apa-apa kan?" kata Mas Rian. Kulihat Mas Rian dan Ningrum sedang berdiri menatapku aneh. Aku benar-benar tidak bisa mengendalikan diri sehingga membuat mereka curiga. "Maafkan aku, Mas. Aku sangat lapar. Mungkin karena aku sedang hamil, makanya aku makan banyak," kataku mencoba mencari alasan. "Tapi Put, tadi itu kamu makan seperti bukan manusia normal. Kamu seperti orang sedang kerasukan," kata Mas Rian. "Aku nggak apa-apa kok, Mas. Aku cuma sedang lapar saja. Sekarang aku masuk dulu ke kamar ya. Kalau kalian mau makan, suruh saja Bi Ijah untuk masak lagi," kataku yang langsung beranjak pergi. Sementara itu Mas Rian dan Ningrum masih tertegun melihatku. Aku masuk ke dalam kamar. Sepertinya Mas Rian dan Ningrum masih ketakutan melihatku tadi. Aku juga bingung. Kenapa aku bisa seperti ini? Atau jangan-jangan ini adalah pertanda bahwa anak yang ada dalam kandunganku adalah anak genderuwo itu. Bagaimana kalau ternyata dugaanku benar? Sebaiknya aku harus segera mengeceknya ke dokter kandungan untuk memastikan. Beberapa saat kemudian, Mas Rian masuk ke dalam kamar menyusulku. "Mas, maaf ya, tadi aku menghabiskan makanannya. Kamu maklumin ya, aku kan sedang hamil. Jadi nafsu makanku bertambah," kataku. "Iya Put, tapi lain kali makanya jangan sampai begitu. Ningrum sampai ketakutan melihat kamu. Kamu makanya secukupnya saja, tapi sering, daripada sekali makan langsung banyak," kata Mas Rian. "Iya Mas," jawabku singkat. Hari ini aku pergi ke dokter kandungan untuk melihat janinku. Dokter menyarankan agar aku melakukan USG. Sebenarnya aku tidak tenang dan sengaja tidak mengajak Mas Rian ikut bersamaku untuk melakukan USG, karena aku takut kalau nanti yang terlihat di komputer janin itu bukan seperti manusia. Aku disuruh berbaring di atas kasur oleh perawat. Kemudian dokter menempelkan alat USG di perutku. Bayi ibu alhamdulillah sehat. Detak jantungnya sudah terdengar jelas. Jenis kelaminnya laki-laki. Sekarang memasuki usia kehamilan 6 bulan, kata dokter menjelaskan. Aku tersenyum mendengar penjelasan dari dokter. "Oh iya, ibu sebaiknya jangan terlalu banyak makan ya. Soalnya berat badan janinnya sudah melewati batas normal. Takutnya nanti pas melahirkan obesitas dan menyebabkan proses melahirkan menjadi sulit," kata dokter. "Baik dok," jawabku. Mungkin itu adalah pengaruh dari aku yang makan banyak akhir-akhir ini. Aku lega mendengar penjelasan dokter. Tadinya aku pikir kalau janin itu adalah janin genderuwo dan akan terlihat aneh di komputer, tapi nyatanya semua normal. Berarti aku memang mengandung anak Mas Rian. Mulai sekarang, setiap aku makan aku harus sendirian. Tidak ada yang boleh melihatku. Setelah selesai aku kembali ke rumah dan membantu Ningrum melayani pembeli di toko. "Put, usia kandungan kamu sudah berapa bulan?" tanya Bu Vina yang datang membeli minyak goreng. "Baru juga 6 bulan Bu," jawabku. "Masa sih? Kok kelihatan besar ya? Seperti hamil 9 bulan, kata Bu Vina. "Iya Bu, soalnya akhir-akhir ini saya sering makan banyak.
Tadi juga saya periksa memang berat badannya kelebihan, kataku menjelaskan. Oh pantesan, kata Bu Vina. Ning, Mbak pergi ke rumah dulu ya, Mbak ngantuk banget, kataku. Memang semenjak hamil aku jadi jarang menjaga toko milikku karena sering pergi ke sana kemari. Aku pun pergi meninggalkan toko dan pulang ke rumah. Ketika aku hendak masuk ke dalam kamar, aku mendengar suara orang menjerit. Sepertinya suara itu adalah suara Bi Ijah. Aku langsung pergi ke dapur untuk mencari Bi Ijah, tapi tidak kutemukan. Lalu kulihat kamar tempat aku melakukan ritual terbuka. Ketika aku masuk, kulihat Bi Ijah ada di dalam kamar itu dan tergeletak pingsan. Kenapa pembantu ini malah masuk ke dalam kamar tempat aku melakukan ritual? Sepertinya aku lupa mengunci kamar tersebut, sehingga Bi Ijah bisa masuk ke dalam. Aku pun menyeret tubuh Bi Ijah keluar kamar sebelum ada orang melihatnya. Setelah itu aku mengambil kunci dan mengunci kamar itu kembali. Kemudian aku membangunkan Bi Ijah dengan menggunakan kayu putih yang digosokkan sedikit ke hidungnya, tapi Bi Ijah belum sadar. Akhirnya muka Bi Ijah aku siram dengan sedikit air agar dia cepat sadar. Setelah beberapa saat akhirnya Bi Ijah sadar. Wajahnya langsung ketakutan melihatku. Kamu ngapain masuk ke dalam kamar itu, Saya kan sudah bilang, jangan pernah masuk ke dalam kamar itu, kataku marah. Maaf Mbak Putri, tadi Bi Ijah lewat kamar itu lalu tiba-tiba ada yang mengetuk-ngetuk pintu di dalam kamar. Bi Ijah pikir ada orang yang terkunci di kamar itu, jadi Bi Ijah masuk. Lalu tiba-tiba Bi Ijah melihat asap hitam berputar-putar mengelilingi kamar itu. Bi Ijah takut, kata Bi Ijah. Bi Ijah jangan kebanyakan menghayal makanya. Ini baru mau sore, mana ada hal begitu, kataku. Bi Ijah nggak bohong. Kamar itu juga kenapa tampak seperti tempat melakukan pesugihan ya? Apa Mbak Putri melakukan pesugihan? Tanya Bi Ijah. Bi Ijah, kamu jangan ngomong sembarangan ya. Awas, kalau kamu menceritakan ini pada orang lain, kataku mengancam. Bi Ijah, keluar saja dari pekerjaan ini. Bi Ijah takut, Mbak, kata Bi Ijah. Enak saja main berhenti bekerja begitu saja. Bi Ijah tetap harus bekerja di sini. Tapi ingat, jangan sampai ada yang tahu mengenai kamar itu. Kalau tidak, saya akan melakukan hal yang akan membuat Bi Ijah menyesal seumur hidup. Uang saya banyak. Saya bisa melakukan hal nekat dengan mudah. Misalnya, menyuruh preman mencelakai Bi Ijah atau keluarga Bi Ijah. Jadi jangan pernah macam-macam dan tutup mulut Bi Ijah mengenai kamar itu. Mengerti? Kataku yang semakin mengancam. Baik Mbak Putri. Bi Ijah tidak akan menceritakan tentang kamar itu kepada siapapun. Dan Bi Ijah akan tetap bekerja di sini. Asalkan Mbak Putri jangan mencelakai Bi Ijah ataupun keluarga Bi Ijah, kata Bi Ijah ketakutan. Ternyata aksi mengancamku membuat Bi Ijah ketakutan dan mau menuruti perkataanku. Tapi aku tetap tidak boleh ceroboh lagi. Ya sudah, sana kerja lagi, kataku. Singkat cerita, hari ini usia kehamilanku sudah memasuki 9 bulan. Aku sudah tidak sabar ingin segera melahirkan anak yang ada dalam kandunganku ini. Perutku sangat besar. Banyak tetangga yang mengira kalau aku sedang mengandung anak kembar. Padahal ketika di USG janinnya hanya 1. Put, ayo, hari ini kita periksa lagi ke dokter kandungan, mumpung Mas lagi libur, ajak Mas Rian. Berangkatlah kami ke dokter kandungan dan ternyata di sana dokter menyarankan agar aku segera CT scan karena berat janin di dalam kandunganku termasuk kelebihan berat badannya. Hari ini juga kami mempersiapkan segala sesuatunya untuk kelahiran anak kami. Padahal awalnya kami hanya ingin memeriksanya. Aku pun dibawa ke ruangan operasi dengan 1 dokter kandungan dan beberapa bidan atau perawat. Suntikan obat bius sudah diberikan. Aku merasa tubuhku sudah tidak bisa digerakkan sebagian karena obat bius tidak digunakan secara total. Bagian kepala dipasangkan sebuah tirai agar aku tidak bisa melihat perutku yang sedang dioperasi sesar. Sekarang ini sepertinya proses operasi sudah mulai berlangsung.
Salah satu perawat sekali mengajak aku mengobrol agar tidak tegang. Beberapa saat kemudian terdengar suara tangisan bayi. Suaranya melengking dan nyaring. Sepertinya bayiku sudah berhasil dilahirkan dengan selamat. Astagfirullahaladzim. Terdengar suara salah satu perawat beristighfar. Aku jadi bertanya-tanya di dalam hati. Sebenarnya apa yang terjadi? Aku belum sempat menanyakan dan melihat bayi itu, tapi aku sudah dibawa oleh perawat ke ruangan lain. Aku merasa tubuhku mulai menggigil kedinginan. Kemudian tubuhku diselimuti. Setelah itu aku tidak tahu apa yang terjadi lagi karena aku langsung terlelap tidur. Saat aku terbangun, sudah ada Mas Rian di sampingku. Wajahnya terlihat murung. Bukannya dia seharusnya bahagia karena aku sudah melahirkan anaknya. Mas, kamu kenapa? Bayi kita baik-baik saja kan? Tanyaku. Dia baik-baik saja, jawab Mas Rian singkat. Aku merasa ada yang aneh dengan sikap Mas Rian yang jadi dingin seperti itu. Apa mungkin terjadi sesuatu dengan bayiku? Aku sudah tidak sabar ingin melihat bayiku, Mas, kataku. Nanti saja. Nanti suster pasti akan memperlihatkan dan membawa bayimu ke sini, jawab Mas Rian. Aku jadi semakin penasaran dan ingin segera melihatnya. Setelah beberapa jam berada di ruang perawatan, aku pun memaksa kepada suster agar mempertemukan aku dengan bayiku. Sus, saya ingin melihat bayi saya sekarang, boleh nggak? Tanyaku. Nanti saja ya Bu. Nanti kalau dokter sudah mengizinkan, Ibu boleh melihatnya, kata suster. Entah kenapa aku merasa ada sesuatu yang janggal dan ada yang ditutup-tutupi. Setelah sekitar 2 hari berada di rumah sakit, akhirnya aku diperbolehkan untuk pulang ke rumah. Mas Rian menyuruh Bi Ijah untuk menggendong bayiku. Selama ini aku belum pernah melihat bayi itu. Akhirnya aku pulang dan masuk ke dalam mobil bersama Mas Rian dan Bi Ijah yang menggendong bayiku. Di dalam mobil akhirnya aku bisa melihat bayi itu. Aku berteriak. Aku kaget bukan main melihat wajah bayi itu. Kulihat bobot bayi itu memang lebih besar daripada bayi pada umumnya. Tapi yang mengejutkan adalah banyak bulu yang tumbuh di tubuhnya. Bayi itu juga sekilas wajahnya mirip dengan monyet. Astagfirullahaladzim. Kenapa bayiku seperti itu, Mas? Tanyaku sambil menangis. Kamu yang sabar ya, Put. Mas juga tidak tahu kenapa ini bisa terjadi, jawab Mas Rian. Sementara itu Bi Ijah hanya diam saja karena dia memang sudah tahu tentang diriku yang sebenarnya. Aku kaget dan tidak terima. Bagaimana mungkin makhluk mengerikan itu adalah anakku? Sial. Sepertinya aku telah melahirkan anak genderuwo itu. Aku harus menghabisinya sebelum orang lain melihatnya dan membicarakan mengenai ini, umbatku di dalam hati. Mobil pun melaju menuju pulang ke rumah. Mas, aku mohon jangan sampai ada yang melihat bayi ini selain kita. Aku malu, Mas, kataku. Mau bagaimana lagi, Put? Bagaimanapun kondisinya, ini adalah anak kita. Lambat laun pasti semua orang akan tahu, kata Mas Rian. Iya, tapi setidaknya kita bisa sembunyikan anak kita agar semua orang tidak melihatnya, kataku bersikeras. Ya sudah, jawab Mas Rian singkat. Sampailah kami di rumah. Aku menyuruh Bi Ijah agar menutupi wajah anak itu dengan kain jarik yang digunakan untuk menggendongnya. Di dalam kamar aku perhatikan lagi wajah anak itu. Wajahnya memang menyeramkan. Sepertinya dugaanku memang benar bahwa ini adalah anak dari genderuwo. Kata dokter anak kita mengalami kelainan hipetrikosis, kata Mas Rian. Aku malu, Mas, jangan sampai ada yang tahu mengenai ini ya, kataku pada Mas Rian. Mas Rian terlihat sedih dan bingung. Terdengar bayi itu menangis lagi. Tangisannya sangat kencang dan memekakan telinga. Coba kamu beri ASI dia, Put, mungkin dia lapar, kata Mas Rian. Aku pun memberikan ASI pada bayi itu. Au, sakit. Bayi itu menyedot ASI dengan sangat kuat sehingga aku merasa sangat kesakitan. Tolong aku, Mas, rintihku.
"Kamu kenapa, Put? Lepaskan saja bayinya," kata Mas Rian. Tapi saat aku ingin melepaskan agar tidak menyusui bayi itu lagi, entah kenapa sangat sulit untuk dilepaskan. "Susah, Mas," teriakku yang masih kesakitan. Mas Rian terlihat kebingungan. Dia mencoba membantuku melepaskan bayi aneh ini sampai akhirnya berhasil. "Kok aneh ya, Put? Kok bisa bayinya seperti itu?" kata Mas Rian. "Nggak tahu, Mas. Pokoknya aku nggak mau menyusui bayi aneh ini lagi," kataku. Bayi itu menangis lagi. Aku hanya membiarkannya saja. Sementara itu Mas Rian mencoba menggendong untuk menenangkannya. Aku menutup kedua telingaku. Aku tidak mau mendengar tangisan bayi itu. Aku mengutuk diriku sendiri karena telah bersekutu dengan makhluk halus hingga melahirkan anak dari bangsa genderuwo. Aku langsung mengurung diri di kamar agar tidak ada yang melihat bayi ini. Mas Rian pun paham mengenai kondisiku yang seperti ini. Untung saja dia sama sekali tidak menaruh curiga mengenai keanehan bayi ini dan menganggap bahwa bayi ini hanya mengalami kelainan. Sementara itu, hanya aku, Mas Rian, dan Bi Ijah yang telah mengetahui dan melihat kondisi bayi ini. Semua tetangga dan yang lainnya belum melihatnya, termasuk Ningrum dan Mang Kardi yang tinggal serumah dengan kami. Mas Rian pergi membeli susu formula karena aku tidak ingin menyusui bayi ini lagi. Aku menyuruh Bi Ijah agar tidak memperbolehkan ada yang masuk ke dalam kamar ini selain dia dan Mas Rian. Malam pun tiba. Terdengar suara auman kencang sebanyak 3 kali. Aku sudah tahu auman itu artinya sebuah panggilan genderuwo itu untukku. Aku tidak menghiraukan panggilan genderuwo itu. Aku sudah bertekad untuk menghabisi bayi genderuwo malam ini juga, sebelum semua orang tahu dan curiga bahwa aku telah bersekutu dengan makhluk halus itu. Aku berpikir bagaimana caranya agar aku bisa menghabisinya. Tapi orang lain menganggap bahwa bayi itu mati tidak dibunuh, melainkan mati dengan sendirinya. Aku tidak boleh meninggalkan jejak agar orang lain tidak curiga bahwa akulah yang telah membunuhnya. Tadinya aku pikir malam ini aku akan melancarkan aksiku itu. Tapi setelah aku pikir-pikir lagi, lebih baik besok siang saja saat semua orang sibuk bekerja dan rumah sepi. Semalaman aku dan Mas Rian tidak bisa tidur karena bayi sialan ini terus saja menangis. "Put, sepertinya bayi ini tidak mau minum susu formula. Apa sebaiknya kamu coba lagi berikan dia ASI?" tanya Mas Rian. "Aku gak mau, Mas," jawabku. Kulihat sepanjang malam Mas Rian dengan sabarnya menggendong bayi itu agar dia tidak menangis. Timbullah rasa bersalah di dalam diriku karena telah mengkhianati Mas Rian dan bersekutu dengan genderuwo itu. Sepertinya aku harus mengakhiri perjanjian perkawinan dengan makhluk halus itu. Tanpa terasa hari sudah pagi. Mas Rian masih tertidur karena semalaman bergadang. Aku harus membangunkan Mas Rian dan menyuruhnya pergi bekerja agar aku bisa leluasa melancarkan aksiku. "Mas, bangun Mas, ini sudah pagi," kataku. Mas Rian menggeliat dan mencoba membuka matanya. "Kamu gak apa-apa kan, Put, kalau Mas tinggalkan bekerja? Kamu bisa kan mengurus bayi kita sendiri?" tanya Mas Rian. "Gak apa-apa, Mas. Lagian di sini ada Bi Ijah. Biar nanti saja Bi Ijah yang membantuku mengurusnya," jawabku. Akhirnya setelah bersiap-siap, Mas Rian pergi berangkat bekerja. Ningrum seperti biasa menjaga toko. Mang Kardi menjaga rumah di gerbang depan dan Bi Ijah sedang membersihkan rumah. Ini kesempatan aku untuk segera menghabisi bayi ini. Bayi ini sedang menggerak-gerakkan tubuhnya. Pasti semua orang akan menghina dan berpikiran macam-macam kalau mengetahui aku telah melahirkan bayi ini. Aku pun mengambil sebuah bantal untuk membekap wajahnya agar bayi genderuwo itu kehabisan nafas. Dengan sedikit ragu dan takut aku memberanikan diri melakukannya. Dan sangat mudah,
Akhirnya, bayi mungil itu meregang nyawa di tanganku. Karena satu dosa aku melakukan dosa lainnya untuk menutupi dosaku yang lain, dan itu tidak akan berhenti. Astagfirullahaladzim. Bayi itu tidak bergerak lagi. Kulihat tidak ada luka lebam atau yang lainnya, jadi semua orang tidak akan curiga. Sekarang aku harus pura-pura bahwa bayi itu meninggal sendiri, bukan aku yang menyebabkannya. "Bi Ijah!" teriakku dari dalam kamar. Namun Bi Ijah tidak menghampiriku, sepertinya dia tidak mendengar. Aku langsung menghampiri Bi Ijah yang ternyata sedang ada di dapur. "Bi Ijah, tolong saya Bi, itu kenapa anak saya tidak bangun-bangun juga?" kataku berpura-pura. "Mungkin dia sedang tidur Mbak Putri, kan biasanya bayi yang baru dilahirkan kebanyakan tidur terus," kata Bi Ijah. "Coba Bi Ijah lihat dulu, soalnya sepertinya dia tidak bernafas," kataku. Bi Ijah pun menurut dan memeriksa bayi itu. "Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, sepertinya bayi Mbak Putri sudah meninggal," kata Bi Ijah. Aku langsung berpura-pura kaget dan menangis. "Coba hubungi Mas Rian Bi, katakan padanya bahwa anaknya sudah tiada. Saya tidak sanggup memberikan kabar duka ini," kataku. Bi Ijah pun aku suruh untuk menelpon Mas Rian dan mengatakan bayi laki-laki yang sudah kami beri nama Rasya ini meninggal. Bi Ijah akan bicara pada Mang Kardi untuk mengumumkan pada warga bahwa bayi Mbak Putri meninggal, agar tetangga membantu proses pemakaman dan pemandian jenazah dan yang lainnya, kata Bi Ijah. "Jangan dulu Bi," kataku. Aku langsung mencegahnya karena aku takut tetangga melihat kondisi bayi ini yang masih harus kututupi keadaannya. Beberapa saat kemudian Mas Rian datang dengan wajah sedih. Dia langsung melihat bayi itu dan memeluknya. "Kok bisa sih Put, bayi kita meninggal? Padahal tadi baik-baik saja," kata Mas Rian sambil berurai air mata. "Aku gak tahu Mas, tiba-tiba saja bayi kita sudah tidak bergerak dan bernafas saat aku ingin memberinya susu formula," kataku berbohong. "Ya sudah, kalau begitu kita bawa saja dulu bayi ini ke rumah sakit agar dilakukan visum, biar jelas kenapa bayi kita bisa sampai meninggal," kata Mas Rian. "Hah? Apa yang harus aku lakukan? Kalau dilakukan visum, pasti akan ketahuan bahwa akulah yang telah menghabisi bayiku sendiri." "Jangan Mas, lebih baik kita langsung kuburkan saja. Untuk apa melakukan visum? Kan bayi kita meninggal tidak dibunuh atau dianiaya, tapi karena memang sudah takdirnya," kataku. Mas Rian mengernyitkan alisnya, mungkin dia sedang berpikir. "Tapi Mas penasaran, kenapa bayi kita meninggal mendadak gitu? Padahal kan tadi malam dan pagi terlihat sehat-sehat saja," jawab Mas Rian. "Mungkin bayi kita meninggal karena kelainan bawaannya itu. Sudahlah, kita sekarang gak usah memikirkan itu. Yang terpenting sekarang kita harus segera menguburkan anak kita," kataku. "Ya sudah, Bi Ijah, panggil Mang Kardi untuk mengumumkan kematian anak kami, agar ada warga yang membantu proses pemakaman," kata Mas Rian pada Bi Ijah. "Jangan Mas, lebih baik kita mandikan, sholatkan dan kafani anak kita sendiri saja Mas. Aku gak mau ada warga yang melihat anak ini. Apa kata mereka nanti kalau mereka melihat kondisi anak kita yang wajahnya aneh begini?" kataku. "Tapi Put, kita kan gak tahu tahapan apa dan doa apa saja yang harus kita lakukan dan panjatkan. Bagaimanapun kondisinya dia adalah anak kita. Kita harus mengurus semua proses pemakamannya dengan layak," kata Mas Rian. "Ya sudah Mas, kita panggil saja pemandi jenazah agar bisa membantu memandikan dan mengkafaninya. Lalu kita memanggil 1 ustadz dan 3 orang warga untuk menyolatkan dan membantu membawa keranda bayi kita ke pemakaman. Kita juga suruh 3 warga untuk menggali kuburan. Jangan sampai banyak yang tahu. Kita bayar mereka semua agar mereka tutup mulut mengenai kondisi anak kita. Setelah semuanya selesai barulah kita umumkan bahwa anak kita telah meninggal," kataku. Mas Rian menghela nafas panjang, dan dia pun menyetujui usulan yang aku berikan. Mas Rian menyuruh Mang Kardi dan Bi Ijah untuk mengatur semuanya. Bi Ijah dan Mak Tuti memandikan jenazah bayiku. Mak Tuti
adalah seorang pemandi jenazah di kampung kami. Mak Tuti terlihat kaget ketika pertama kali melihat kondisi anakku, termasuk Pak Ustadz dan beberapa warga lainnya yang ikut mengurus jenazah anakku. Mak Tuti, tolong jangan sampai ada yang tahu mengenai kondisi anak saya, kataku. Baik Put, emang gak bakalan membicarakan apapun mengenai ini kepada orang lain. Tapi kalau boleh tahu kenapa anakmu bisa seperti ini? Tanya Mak Tuti. Dia mengalami kelainan sejak baru lahir. Istilah medisnya adalah hipertrikosis. Jadi banyak tumbuh bulu di sekujur tubuhnya, bahkan sampai wajahnya juga. Saya tidak mau orang lain tahu karena takut mereka akan mengejek atau mempermalukan saya. Bahkan mungkin berpikiran yang tidak-tidak tentang saya. Jadi saya mohon Mak Tuti rahasiakan ini, termasuk semua orang yang telah melihat dan terlibat dalam proses pemakaman ini. Saya mohon, kataku menjelaskan. Mungkin karena mereka percaya kepadaku atau karena kasihan, Mak Tuti dan semuanya yang telah melihat kondisi anakku telah berjanji kepadaku dan Mas Rian untuk tidak membicarakan hal ini kepada siapapun. Setelah proses pemakaman selesai, barulah aku menyuruh Mang Kardi untuk mengumumkan kematian anakku kepada semua orang. Tetangga berdatangan untuk melayat ke rumah kami. Put, ternyata kamu sudah melahirkan. Kok kami semua baru tahu dan kenapa anak kamu bisa meninggal? Tanya Bu Vina. Iya Bu, saya baru melahirkan kemarin. Anak saya meninggal karena penyakit jantung bawaan, kataku berbohong. Sabar ya Put, kamu harus kuat. Lalu di mana anak kamu sekarang? Tanya Bu Vina dan semua tetangga yang datang melayat karena mereka tidak melihat jenazah anakku. Jenazah anak saya sudah dimakamkan tadi Bu, di halaman depan rumah. Karena saya pikir lebih cepat untuk segera menguburkannya, kataku. Meskipun penjelasanku mungkin tidak masuk akal, tapi aku harap semua tetangga mempercayainya. Mas Rian sibuk mengabari saudara kami yang jauh perihal kematian anak kami. Setelah semua tetangga melayat, beberapa ada yang langsung pulang. Beberapa juga ada yang ikut membantu untuk tahlilan nanti malam. Mbak Yuni dan Mbak Fani sudah datang ke rumah bersama dengan keluarga lainnya. Mereka semua sedikit kecewa karena belum sempat melihat anak kami yang baru dilahirkan. Put, kenapa anak kalian meninggal? Kenapa tidak menunggu dulu kami datang sebelum menguburkannya? Tanya Mbak Yuni. Iya Mbak, soalnya kami pikir lebih cepat lebih baik kalau anak kami segera dikuburkan. Maafkan kami yang tidak menunggu kalian terlebih dahulu, kataku. Kamu yang sabar ya Put. Pasti kamu sangat sedih karena telah kehilangan anak kamu, Giska, dan sekarang bayi kamu ini, kata Mbak Fani. Iya Mbak, jawabku pura-pura bersedih. Proses pemakaman bayi dan tahlilan sudah selesai. Kulihat wajah Marian sangat lelah. Mas Rian sudah terlelap tidur di sampingku. Malam ini aku mencoba untuk memejamkan mata, tapi tidak bisa. Tiba-tiba saja aku melihat bayangan hitam mendekatiku dan semakin lama semakin jelas dan berubah menjadi genderuwo itu. Aku kaget. Kenapa genderuwo itu datang menghampiriku di saat Mas Rian ada di sampingku? Tatapannya sangat tajam melihatku. Sepertinya dia marah karena aku sudah membunuh anaknya. Tangannya yang berbulu dan kukunya yang panjang mendekati leherku dan dia mencekikku. Aku berteriak kesakitan, tapi anehnya aku tidak bisa mengeluarkan suara sehingga tidak ada yang mendengarnya. Aku mencoba menggerakkan tanganku untuk membangunkan Mas Rian yang sedang tidur di sampingku, tapi tangan dan seluruh tubuhku mendadak tidak bisa digerakkan. Mas, tolong aku, kataku di dalam hati. Mas Rian masih saja tidur terlelap. Aku mulai kehabisan nafas. Sepertinya genderuwo itu marah dan ingin membunuhku. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Nanti kita sambung ke bagian berikutnya ya. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.